Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 56. Han Xiong memasuki rumah penginapan Pak Hai Koan. Dia akan mencari sebuah kamar penginapan dahulu sebelum melakukan penyelidikannya. Dengan demikian dia akan lebih leluasa meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar. Lagi pula dia merasa gerah sekali dan pakaiannya kotor berdebu. Dia ingin mandi dan berganti pakaian. Dan di rumah penginapan itu pun dia sudah dapat memulai dengan penyelidikannya. Bertanya kepada karyawan di situ tentang perwira Tang Bun An dan di mana dia tinggal. Selamat siang, Kong Chu. Seorang pelayan rumah penginapan menyambutnya dengan ramah. Meskipun pakaian Han Xiong sederhana, akan tetapi dia rapi, tampan gagah dan juga sikapnya berwibawa dan lembut seperti seorang terpelajar. Apakah Kong Chu hendak menyewa kamar? Han Xiong mengangguk. Benar, Paman, tolong beri saya sebuah kamar yang sejuk dan bersih. Ah, kamar nomor 7 kebetulan sedang kosong, Kong Chu. Kamar itu sejuk dan bersih. Mari, silakan, Kong Chu. Kamar itu memang bersih walaupun tidak besar. Han Xiong lalu minta disediakan air dan mandi sampai bersih hingga tubuhnya terasa segar. Setelah mengenakan pakaian bersih, dia kemudian duduk melamun di kamarnya. Kemana dia harus mencari Bilian? Dan dia terkenang akan perjalanannya dari Tibet ke sini. Dia sudah singgah di rumah ayah ibunya di Konggoan, Provinsi Sichuan. Ayahnya masih menjadi ketua Pek Simpang yang kini menjalankan usaha pengawalan barang dalam lalu lintas Barat Timur atau sebaliknya. Hanya dengan adanya usaha Piao Kiok, perusahaan pengawalan ekspedisi, inilah maka perkumpulan Pek Simpang, perkumpulan Hati Putih, dapat dipertahankan, bahkan nampak maju. Ketika dia pulang, ayahnya yang berusia 43 tahun itu minta agar dia tinggal saja di rumah membantu pekerjaan perkumpulan yang mempunyai perusahaan itu. Juga ibunya membujuk agar dia segera memilih calon istri dan berumah tangga. Akan tetapi dengan halus dia menolak kehendak ayah ibunya itu dan mengatakan bahwa dia masih ingin meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan. Sedangkan tentang perjodohan dia mengatakan bahwa dia belum memiliki pilihan dan masih ingin menyendiri. Dia telah berbohong pada ibunya. Dia sudah mempunyai pilihan hati, bahkan sudah lama, sejak dia berjumpa dengan sumainya yang dicari-carinya, Siang Koan Bilian, sumainya juga bekas tunangannya. Bayang-bayang gadis itu masih selalu melekat di hatinya. Akan tetapi dengan jujur dan gagah sumainya menyatakan bahwa dia tidak mempunyai perasaan cinta kepadanya, dan minta agar tali perjodohan yang diikatkan oleh suhu dan subonya itu dibikin putus. Walaupun demikian, diam-diam dia masih selalu mengenang sumainya itu. Bahkan masih mengharapkan agar sekali waktu sumainya itu akan dapat merasakan cinta kasihnya dan dapat pula menerima dan membalasnya. Tok tok tok, ketukan di pintu membuyarkan lamunannya dan dia menoleh ke arah pintu. Buka saja pintunya, tidak dikunci, katanya. Daun pintu didorong dan terbuka dari luar. Pelayan yang tadi nampak berdiri di situ sambil membawa baki yang dipenuhi dengan mangkok piring yang berisi makanan masih panas dan mengepulkan asap yang sedap. Kong Chu, ini makanan yang Kong Chu pesan tadi. Kong Chu hendak makan di ruangan makan ataukah di dalam kamar ini saja? Bawa masuk saja, Paman, aku ingin makan di sini saja. Mangkok dan panci berisi makanan itu ditaruh di atas meja oleh pelayan yang diam-diam merasa heran mengapa seorang pemuda yang begini halus memesan masakan demikian banyaknya. Tapi keheranannya berubah sesudah Han Xiong berkata sambil menahannya ketika dia hendak pergi. Paman, harap duduk di sini dan temani aku makan. Rasanya tak enak makan sendirian. Marilah, Paman, aku sudah memesan makanan untuk 2 orang, bukan? Pelayan itu sejenak tertegun. Kini mengertilah dia kenapa pemuda itu memesan masakan demikian banyaknya. Dan dia terheran-heran melihat seorang tamu mengajaknya makan bersama. Dalam pekerjaannya selama belasan tahun sebagai pelayan, belum pernah dia mengalami hal yang seaneh ini. Akan tetapi karena sikap Han Xiong demikian ramahnya, setelah menutupkan daun pintu dia pun lantas duduk di atas bangku berhadapan dengan pemuda itu, terhalang meja. Terima kasih, Kong Chu. Engkau baik sekali dan memang sesungguhnya saya juga belum makan siang ini. Dia meragu sejenak. Akan tetapi, Kong Chu, mengapa Kong Chu mengajak saya seorang pelayan untuk makan bersama? Belum pernah saya mendapat kehormatan seperti ini.
Terus terang saja, Paman. Ketika melihat Paman, aku segera merasa suka sekali karena wajah Paman mirip sekali dengan wajah seorang pamanku yang tinggal jauh di selatan dan sudah bertahun-tahun tidak pernah kutemui, kata Han Xiong. Tentu saja kata-kata ini hanya merupakan alasan yang dicari-cari. Dia sengaja menjamu pelayan ini karena ingin mencari keterangan pertama dari pelayan ini. Mereka lalu makan dan minum. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Han Xiong untuk melakukan penyelidikan. Sesudah bertanya tentang keadaan pelayan itu dan mendengar bahwa semenjak kecil pelayan itu tinggal di kota raja dan sudah belasan tahun bekerja di rumah penginapan itu, Han Xiong lalu berkata dengan sikap sambil lalu. Kalau begitu engkau tentu mengenal atau setidaknya mengetahui di mana tempat tinggal seorang perwira yang bernama Tang Bun An, Paman, perwira Tang Bun An? Sungguh aneh. Kenapa aneh, Paman? Katakan dulu, Kongcu. Ada urusan apakah Kongcu mencari perwira Syekh Tang itu? Aku mempunyai urusan pribadi yang amat penting dengan dia, Paman, kata Han Xiong girang, tak menyangka akan semudah itu mendapatkan keterangan tentang perwira Tang Bun An yang sedang dicari oleh Bhilian itu. Tahukah engkau di mana dia sekarang? Han Xiong kecewa ketika melihat pelayan itu menggelengkan kepala. Saya tidak tahu di mana dia sekarang, Kongcu. Tentu saja saya tahu siapa dia. Tang Qiangkun tadinya amat terkenal di kota raja sebagai penolong kaisar, lantas dia menjadi perwira di istana. Akan tetapi sudah lama dia mengundurkan diri dan sekarang entah berada di mana. Kalau begitu, mengapa engkau tadi terheran dan mengatakan aneh ketika aku bertanya tentang dia kepadamu, Paman? Memang saya merasa heran karena baru kemarin dulu ada dua orang yang bermalam di sini. Kebetulan yang pria juga menginap di kamar ini, juga mereka bertanya-tanya tentang seorang perwira Syekh Tang. Dan sekarang Kongcu juga menanyakan orang yang sama. Bukankah itu suatu kebetulan yang aneh? Siapakah dua orang itu? Apakah seorang gadis cantik dan seorang pemuda? Tepat sekali. Ternyata Kongcu mengenal mereka? Mereka itu aneh sekali. Setelah bermalam di sini, pagi-pagi sekali pemuda itu pergi. Kemudian ada tamu yang mengajak gadis itu pergi dan mereka tidak pernah kembali lagi. Padahal mereka belum membayar sewa kamar. Jangan khawatir, Paman, biar aku yang akan membayar sewa kamar mereka. Katakan, bukankah gadis itu cantik jelita, bertubuh ramping, berkulit putih mulus, ada tahi lalat kecil di dagu dan mukanya bulat telur? Pelayan itu mengerutkan alisnya. Dia memang cantik jelita dan bertubuh tinggi ramping. Akan tetapi saya tidak berani terlalu memperhatikan karena dia kelihatan galak. Entah di dagunya ada tahi lalat atau tidak, Kongcu. Adapun tentang sewa kamar, biarpun mereka belum membayar, tetapi telah diselesaikan dan dibayar oleh Ho Han Pang, jadi tidak perlu menyusahkan Kongcu. Han Xiong merasa heran. Dia belum yakin apakah gadis dan pemuda yang menginap di rumah penginapan ini benar Bhilian dan Suheng barunya itu. Akan tetapi kenapa mereka bertanya-tanya tentang perwira Tang? Tentu Sumaria. Dia tidak boleh terlalu mendesak sehingga menimbulkan kecurigaan pelayan itu, maka dia lalu mengajak pelayan itu untuk melanjutkan makan minum sampai kenyang. Sudah lama saya tidak menikmati masakan mahal seperti ini, Kongcu. Terima kasih, Kongcu, kata pelayan itu sambil menyusup bibirnya dengan lengan bajunya. Dan tentang pemuda dan gadis itu, sekarang aku dapat membayangkan mereka, Kongcu. Pasangan yang serasi sekali. Gadis itu cantik manis walaupun kelihatan galak, tapi kecantikannya berbau asing. Dia bukan gadis Han, Kongcu. Agaknya peranakan dari barat, dari Xinjiang atau Tibet. Dan pemuda itu memakai caping lebar, wajahnya tampan dan dia periang. Apakah pakaiannya berwarna biru? Benar, warna biru dengan garis-garis kuning, kata pelayan itu girang. Apakah Kongcu mengenal mereka? Han Xiong mengangguk. Tentu saja dia mengenal Hai Hai yang selalu memakai pakaian biru bergaris kuning dan bercaping lebar itu. Dan gadis peranakan Tibet yang cantik itu, siapa lagi kalau bukan Mayang? Kiranya mereka pun sudah tiba di kota raja dalam usaha mereka mencari Ang Hongcu. Dan agaknya Hai Hai juga menaruh curiga kepada perwira Syekh Tang itu karena Ang Hongcu juga Syekh Tang. Akan tetapi apa pula peranan Ho Han Pang di dalam urusan ini? Mengapa Ho Han Pang membayar hutang Hai Hai dan Mayang kepada rumah penginapan ini? Dia tahu bahwa bukan watak Hai Hai, apalagi Mayang, gadis yang angkuh dan memiliki harga diri yang tinggi itu, untuk begitu saja meninggalkan kamar yang mereka sewa tanpa bayar,
Tahukah engkau di mana kedua orang itu sekarang? Kebetulan sekali mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Saya tidak tahu, Kongcu. Hanya saja setelah mereka pergi, datang orang-orang Ho Han Pang membayar rekening mereka dan dalam percakapan mereka dengan majikan kami. Mereka mengatakan bahwa dua orang muda itu menjadi tamu Ho Han Pang dan mereka datang untuk membayar uang sewa kamar. Tentu saja Han Xiong menjadi girang sekaligus juga curiga terhadap perkumpulan yang memakai nama gagah itu. Ho Han Pang, perkumpulan orang gagah. Di manakah markas Ho Han Pang itu, Paman? Aku ingin menyusul dua orang sahabatku itu. Ai, Kongcu belum mengenal Ho Han Pang? Biarpun belum lama berdiri, perkumpulan ini sudah terkenal sekali di kota raja dan semenjak perkumpulan itu berdiri, keadaan kota raja menjadi aman, tidak pernah ada gangguan penjahat. Markasnya di luar kota, Kongcu, di sebuah bukit. Pelayan itu lantas memberi petunjuk. Setelah menyelidiki di mana letaknya Ho Han Pang dan tidak berhasil bertanya lebih banyak karena pelayan itu nampaknya jeri untuk banyak bicara tentang Ho Han Pang, Han Xiong lalu meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar dan keluar dari rumah penginapan itu. Pada siang hari itu juga dia keluar dari kota raja menuju ke bukit yang menjadi sarang Ho Han Pang untuk melakukan penyelidikan. Apakah benar Hai Hai dan Mayang menjadi tamu di perkumpulan itu dan kalau benar demikian, apakah sebabnya? Han Lo Jin duduk melamun seorang diri di puncak itu. Puncak bukit itu memang indah. Biarpun hanya sebuah bukit kecil merupakan gundukan tanah, akan tetapi dia telah membuat gundukan tanah itu menjadi sebuah kebun yang indah, dengan tanaman bunga beraneka warna dan pohon-pohon buah. Tanaman di situ hidup dengan subur karena dia memang memelihara tempat itu dengan baik, memberinya pupuk serta merawat tanaman itu dengan tangannya sendiri. Merawat tanaman merupakan satu di antara kesenangan hidupnya. Dia tidak menaruh bangku di kebun itu, melainkan batu-batu gunung yang halus, rata dan bersih, hitam mengkilap dan dapat menjadi tempat duduk yang nyaman. Han Lo Jin duduk melamun, menghirup hawa yang segar dan wajahnya berseri gembira. Memang hatinya gembira sekali karena dia berhasil menawan 3 orang gadis cantik itu. Terutama dia merasa gembira dapat menawan Siang Koan Bilian dan Chia Kui Hong, 2 orang gadis pendekar yang selain ilmunya amat lihai, juga amat cantik. Mayang pun mempunyai kecantikan yang khas, malah sempat membangkitkan birahinya sungguh pun dia tahu bahwa gadis itu adalah anaknya sendiri. Mereka bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar mengharum, dan akan puaslah hatinya kalau dapat menikmati, memetik dan merusak mereka. Semua perempuan harus menderita karena semua perempuan berhati palsu. Demikian besar kebenciannya terhadap para wanita, kebencian yang bercampur berkobarnya nafsu birahi, membuat dia selalu ingin menguasai wanita, akan tetapi juga menyengsarakannya. Han Lo Jin tidak tahu bahwa pada saat itu, satu-satunya orang yang membuat dia gentar dan takut, yaitu seorang di antara anak-anaknya sendiri, Tang Hai atau Hai Hai, sedang mengintai dan mengamati gerak-geriknya. Pada waktu Hai Hai menyusup-nyusup naik ke gundukan tanah yang menjadi kebun dan taman bunga itu, dia melihat seorang laki-laki duduk seorang diri di taman, duduk di atas batu hitam dan dia terkejut bukan main. Dia mengenal benar siapa yang dipandangnya itu. Pria setengah tua yang gagar dan tampan itu, dengan jenggot dan kumis terpelihara rapi. Han Lo Jin, alias Ang Hongchu, ayah kandungnya yang jahat seperti iblis. Orang yang dicarinya dan akan terus dikejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Dia sudah berjanji di dalam hatinya, juga kepada semua pendekar, untuk memaksa Ang Hongchu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang keji. Bukan saja penjahat itu melakukan perbuatan yang hina dan keji, memperkosa serta mempermainkan gadis-gadis tidak berdosa, bahkan gadis-gadis pendekar, akan tetapi juga melemparkan aib dan fitnah kepada dirinya. Hampir saja dia yang menjadi korban, dituduh menjadi pelaku dari perkosaan itu. Ayahnya harus bertanggung jawab. Dan sekarang, tanpa disangka-sangka dia melihat orang yang dicari-carinya itu duduk seorang diri di taman bukit. Akan tetapi Hai Hai belum mau memperlihatkan diri karena pada saat itu pula dia melihat berkelebatnya bayangan orang dan hatinya berdebar keras ketika dia melihat siapa 3 orang muda yang berlari cepat memasuki taman bukit itu. Di antara 3 orang muda itu, dia segera mengenal Sim Ki Leong. Pada saat itu Sim Ki Leong memang sedang menanggalkan topeng tipis penyamarannya, maka Hai Hai langsung mengenalnya dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan hatinya. Dan meskipun pada waktu itu Tang Chun Sek masih mengenakan topeng tipisnya, namun, Hai Hai dapat pula mengenal Chun Sek setelah melihat Sim Ki Leong.
Bentuk tubuh dan gerakan pemuda itu segera dikenalnya walaupun wajahnya berubah karena topeng tipis yang dipakainya. Kiranya dua orang tokoh Kim Lian Pang yang telah terbasmi dan berhasil melarikan diri itu kini berada di Ho Han Pang. Dengan adanya dua orang ini saja Hai Hai langsung dapat mengetahui macam apa adanya perkumpulan Ho Han Pang itu. Apalagi di situ terdapat pula Ang Hongchu. Pemuda yang ketiga tidak dikenalnya, akan tetapi juga nampak gagah dengan gerak-gerik yang gesit. Pemuda ketiga itu adalah Tanggan. Mereka bertiga langsung memasuki taman menghadap Han Lo Jin, dan Hai Hai mengintai sambil menahan napas dengan hati tegang. Sungguh berbahaya, pikirnya, Han Lo Jin saja sudah amat lihai, kalau ditambah pembantu-pembantu seperti Sim Ki Leong dan pemuda tinggi besar yang pandai memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai itu, tentu saja dia tidak boleh memandang rendah. Han Lo Jin menyambut tiga orang pembantunya itu dengan alis berkerut, tanda bahwa dia tak senang mendapat gangguan itu. Mengapa kalian ke sini? Seharusnya kalian melakukan penjagaan ketat di bawah sana. Dia menyambut mereka dengan teguran. Tang Chun Sek dan Tanggan kelihatan ragu dan takut. Akan tetapi Sim Ki Leong nampak tenang dan tabah dan agaknya dialah yang bertugas menjadi pelopor. Bengcu, maafkan kalau kami mengganggu Bengcu di sini. Kami bertiga sengaja mencari dan menghadap Bengcu untuk mengajukan permohonan pribadi. Makin mendalam kerut-merut di antara alis Han Lo Jin. Permohonan pribadi? Apa maksudmu? Permohonan apakah itu? Bengcu, begitu bertemu dengan Nona Mayang, terus terang saja saya sudah jatuh cinta seperti yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya. Oleh karena itu saya mohon perkenan Bengcu untuk mengambil Nona Mayang sebagai istri saya, kata Sim Ki Leong. Han Lo Jin mengangkat muka memandang wajah pemuda itu. Di tempat pengintaiannya Hai Hai juga terkejut. Sim Ki Leong jatuh cinta kepada Mayang? Melihat sepak terjang pemuda itu di masa lalu, tentu saja di dalam hatinya dia sama sekali tidak setuju kalau adik tirinya itu menjadi istri Sim Ki Leong yang jahat. Dan engkau, Chun Sek? Tiba-tiba Han Lo Jin bertanya sambil memandang pemuda tinggi besar itu. Dengan muka merah Chun Sek memberi hormat dan berkata lantang. Bengcu, sejak saya menjadi murid Chin Ling Pai, saya telah jatuh cinta kepada Chia Kui Hong. Oleh karena itu harap Bengcu suka menyerahkan gadis itu kepada saya. Sepasang mata Han Lo Jin mengeluarkan sinar marah, akan tetapi dia masih menahan diri dan kini menoleh kepada putranya yang kedua dan bertanya. Dan engkau, Tan Hock Seng? Dia sengaja memanggil Tanggan dengan nama ini sebab ketika mereka menerima Tanggan yang dikeluarkan dari dalam kamar tahanan sesudah terkena bius, Han Lo Jin memperkenalkan dia sebagai Tan Hock Seng dan menjadi seorang pembantu barunya. Saya pun seperti dua orang saudara ini, Bengcu. Siang Koan Bilian adalah sumau saya, dan sejak pertama kali bertemu saya sudah jatuh cinta kepadanya. Oleh karena itu saya harap agar Bengcu suka menyerahkan Bilian kepada saya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Bengcu. Dalam tempat pengintaiannya Hai Hai mengerutkan alis. Sekarang jelaslah semuanya. Adiknya, Mayang sudah menjadi tawanan di Ho Han Pang. Bukan Mayang saja, bahkan juga Chia Kui Hong dan Siang Koan Bilian. Sungguh luar biasa sekali. Tiga orang gadis itu, terutama sekali Kui Hong dan Bilian, memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Bagaimana mereka itu dapat tertawan? Dan kini tiga orang pembantu Ang Hongchu yang dia tahu juga lihai itu jatuh cinta kepada tiga orang gadis tawanan. Sungguh hal ini amat menarik hatinya, biarpun dia marah sekali kepada mereka yang tidak tahu diri. Akan tetapi Hai Hai menahan kesabarannya dan ingin sekali tahu apa yang akan dikatakan Ang Hongchu dalam menghadapi permintaan tiga orang pembantunya itu. Dan kini Han Lo Jin tampak marah. Wajahnya berubah kemerahan dan dia berkata dengan suara penuh teguran. Kalian ini sungguh mau enaknya saja, tidak melihat keadaan yang sangat berbahaya. Tiga orang tawanan itu merupakan gadis-gadis yang amat lihai. Kalau mereka itu sampai lolos, agaknya kalian bertiga belum tentu akan sanggup menandingi mereka. Mereka harus dijaga ketat karena merupakan tawanan yang amat penting, tetapi pikiran kalian hanya ingin bersenang-senang saja. Aku sendiri yang akan menundukkan mereka. Setelah mereka tunduk, barulah mungkin dapat kuhadiahkan kepada kalian. Nah, sekarang pergi kepada mereka. Pergunakan asa pembius dan pisah-pisahkan mereka di dalam 3 kamar. Mereka akan terlalu kuat dan berbahaya kalau bersatu.
Pergilah, tiga orang muda itu saling pandang, tetapi agaknya mereka jeri melihat pimpinan mereka marah. Mereka pun pergi meninggalkan Han Lo Jin yang masih duduk dengan wajah yang kini menjadi murung. Meskipun hatinya sudah panas sekali melihat Ang Hongchu, juga tangannya sudah gatal-gatal untuk menerjang ayah kandung itu. Namun Hai Hai menahan diri. Sesudah kini dia tahu bahwa Mayang, Chia Kui Hong serta Siang Koan Bilian menjadi tawanan di sana. Dia tidak boleh tergesa-gesa menyerang dan menangkap Ang Hongchu. Tindakan itu hanya akan membahayakan keadaan tiga orang gadis tawanan itu. Dia harus berusaha untuk menolong mereka lebih dulu, membebaskan mereka. Baru dia akan menghadapi Ang Hongchu serta kaki tangannya. Dia tahu benar betapa bahayanya kalau ketiga orang gadis itu berada dalam cengkeraman Ang Hongchu. Bahaya yang lebih mengerikan daripada maut bagi mereka. Walaupun Mayang putri kandung Ang Hongchu sendiri, namun hal itu tidak merupakan jaminan akan keselamatan Mayang. Dia harus dapat membebaskan mereka secepatnya. Oleh karena itulah, ketika tiga orang itu meninggalkan taman, secara diam-diam Hai Hai membayangi mereka dan dia pun meninggalkan Ang Hongchu. Namun mulailah Hai Hai menghadapi kesulitan ketika tiga orang pemuda itu memasuki bangunan besar di tengah perkampungan markas Hohan Pang. Tak mungkin lagi dia dapat membayangi mereka karena kini dia berada di sarang mereka, di tempat yang ramai di mana terdapat banyak anggota Hohan Pang. Tiga orang pemuda itu menghilang ke dalam sebuah bangunan. Ketika Hai Hai mengikuti hingga memasuki sebuah ruangan, dia bertemu dengan 5 orang anggota Hohan Pang. Karena perjumpaan itu amat tiba-tiba, Hai Hai yang ingin mengikuti tiga orang pemuda tadi tidak sempat menyingkir lagi. 5 orang itu pun memandang heran. Hei, siapa? Akan tetapi Hai Hai cepat mengerahkan kekuatan sihirnya dan berkata dengan sikap berwibawa. Aku benci kalian. Mengapa kalian tidak cepat memberi hormat? Dalam pandangan 5 orang yang terkena daya sihir itu, seketika Hai Hai telah berubah menjadi Han Lo Jin sehingga mereka terkejut dan cepat-cepat memberi hormat. Kiranya Pangcu, kata orang yang tadi hendak menegur. Kalian tidak menjaga tawanan dengan baik malah mengobrol di sini. Bentak Hai Hai, Pangcu, sekarang giliran jaga bukan kami. 4 tawanan terjaga dengan kuat, bahkan baru saja 3 orang pembantu utama Pangcu pergi ke tempat tahanan itu. Engkau ikut denganku, ada tugas untukmu. Mari, kata Hai Hai kepada anggota Hohan Pang yang hidungnya besar dan yang tadi mewakili teman-temannya bicara. Dia lalu melangkah keluar, diikuti si hidung besar. Hai Hai sengaja mengajak si hidung besar ke balik sebuah rumah yang kelihatan sunyi. Dari sini dia lalu mengajaknya terus ke sudut perkampungan yang berupa sebuah kebun kosong. Orang itu merasa heran melihat sikap Pangcu, ketua, itu, akan tetapi tidak berani membantah. Sesudah tiba di kebun yang sunyi, tiba-tiba Hai Hai menangkap lengan orang itu. Hayo katakan, di mana 3 orang gadis itu ditahan? Si hidung besar terkejut, dan semakin kaget lagi sesudah dia memandang. Sang ketua itu telah berubah menjadi seorang pemuda tampan. Siapa engkau? Akan tetapi hanya sampai sekian dia bertanya karena dia telah terkulai pula di bawah pengaruh sihir. Cepat gambarkan keadaan tempat tahanan itu kepadaku, kata Hai Hai dengan suara memerintah. Orang itu kemudian menceritakan dengan jelas. Kiranya tempat tahanan itu dapat dicapai melalui rumah besar yang tadi dimasuki ketiga orang pembantu Han Lo Jin, melalui lorong bawah tanah dan tempat tahanan itu berada di bawah gundukan tanah seperti bukit kecil yang dijadikan kebun atau taman bunga. Sesudah mendapatkan keterangan jelas, Hai Hai lalu berkata dengan suara berwibawa. Engkau tidur pulas di sini dan nanti sesudah terbangun engkau lupakan semua yang kau alami di sini. Dia mengerahkan tenaga sihirnya sehingga si hidung besar itu terkulai dan tertidur di atas tanah. Hai Hai lalu meloncat pergi. Akan tetapi dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa di antara para penjaga tadi ada yang menaruh curiga. Bukan curiga terhadap sang Pangcu, melainkan kecurigaan yang mengandung rasa iri. Si hidung besar diajak pergi oleh Pangcu, tentu akan menerima hadiah dan tugas rahasia. Dia merasa iri sehingga diam-diam dia pun mengikuti dari jauh. Ketika Hai Hai membawa si hidung besar ke dalam kebun, anggota Hohan Pang yang bercuriga itu pun diam-diam membayangi dan mengintai dari jauh, dari balik sebatang pohon. Dapat dibayangkan betapa kaget hati orang itu ketika melihat kawannya, si hidung besar, roboh terkulai di kebun itu dan sang Pangcu kini telah berubah menjadi seorang pemuda.
Dia sudah terbebas dari pengaruh sihir, maka kini dia dapat melihat Hai Hai seperti apa adanya. Maka, begitu Hai Hai tiba di dekat pintu masuk rumah besar di mana terdapat lorong tempat tahanan bawah tanah, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan riuh dan gaduh. Tangkap penjahat, tangkap mata-mata. Belasan orang sudah mengepungnya dengan senjata di tangan. Tahulah Hai Hai bahwa dia tadi kurang teliti, menjadi lengah sehingga ada orang yang memergokinya. Hai Hai mengerahkan kekuatan sihirnya dan mengeluarkan lengking panjang. Tubuhnya berputar dan belasan orang yang mengepungnya itu terkejut lantas banyak di antara mereka yang roboh. Akan tetapi, sebelum Hai Hai sempat lolos dari kepungan itu, di sana telah datang para anggota Ho Han Pang lainnya yang jumlahnya lebih banyak. Mereka segera mengepung dan yang berdiri paling depan adalah Han Lo Jin sendiri, didampingi oleh seorang wanita yang dikenalnya sebagai Ji Sun Bhi. Han Lo Jin mengangkat tangan memberi isyarat kepada para anak buahnya agar menahan senjata mereka. Kemudian dia melangkah maju sambil tersenyum, diikuti Ji Sun Bhi yang memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata jeri bercampur kagum. Sejak dahulu Ji Sun Bhi amat mengagumi Hai Hai, namun juga gentar karena beberapa kali dia selalu kalah dan tak berdaya kalau bertanding melawan pemuda ini. Han Lo Jin yang juga merasa kagum kepada Hai Hai, kagum dan suka, juga mengharapkan agar putranya ini dapat membantunya, tersenyum ramah. "Ah, ternyata engkau yang datang, Hai Hai," katanya dengan ramah, "kedatanganmu memang sudah kunanti-nanti. Mengapa engkau tidak datang secara biasa saja dari pintu depan, sebagai tamu yang kami hormati? Sama sekali kami tidak memiliki keinginan untuk menerimamu sebagai seorang lawan, Hai Hai." Hai Hai menahan kemarahannya ketika berhadapan dengan orang yang sesungguhnya adalah ayahnya sendiri itu. "Ang Hongchu, engkau manusia jahat dan curang. Hadapi aku kalau engkau memang jantan, dan engkau boleh mengeroyokku bersama kaki tanganmu. Akan tetapi mengapa engkau bertindak curang, menawan Mayang? Selain gadis itu tidak bersalah apapun, juga engkau tahu bahwa dia adalah anak kandungmu sendiri, hasil dari perbuatanmu yang keji dan penuh dosa. Bebaskan Mayang sekarang juga, selanjutnya engkau boleh mengeroyokku bersama antek-antekmu ini." Biarpun dihina seperti itu di depan orang banyak, Han Lo Jin masih tersenyum. Di antara anak-anaknya, dia merasa bangga mempunyai anak seperti Hai Hai, satu-satunya anak yang gagah berani dan malah berani menentangnya. Juga memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sehingga dia sendiri merasa sukar untuk mengalahkannya, bahkan sudah membuat dia merasa jeri. Han Lo Jin tertawa dan mengangkat kedua lengan ke atas. "Hei, kalian semua lihatlah dan dengar baik-baik. Pemuda yang gagah perkasa ini adalah Tang Hai. Dia adalah putraku, putra kandungku. Apabila dia bersedia membantu kita, maka dia akan kuangkat menjadi wakilku, dan dialah yang akan memimpin Ho Han Pang. Ang Hongchu, tidak perlu banyak cakap lagi. Keluarkan Mayang, atau terpaksa aku akan menyerangmu dan memaksamu membebaskan Mayang serta dua orang gadis lain yang kau tawan." "Hahaha, anakku yang baik, anakku yang gagah perkasa. Mayang menjadi tamu, juga menjadi keluarga, karena dia adalah anakku pula. Ia adikmu berlainan ibu, tentu saja aku tidak akan mengganggu selembar rambut anakku sendiri. Juga Siang Koan Bhilian dan Chia Kui Hong, mereka menjadi tamuku dan tidak diganggu. Mereka semua dapat berkumpul kembali denganmu, asal engkau suka membantuku. Dengar, anakku yang baik, hidup ini tidaklah lama. Apa artinya hidupmu kalau engkau tidak meraih kedudukan yang mulia? Cukup, aku tak sudi berbincang-bincang lagi denganmu. Bebaskan mereka bertiga, lalu kita berdua akan menyelesaikan urusan lama di antara kita tanpa menyangkut orang lain." Han Lo Jin mulai mengerutkan alisnya dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Saat itu Ji Sun Bhi berkata, "Beng Chu, untuk apa banyak bicara dengan bocah sombong ini? Mari kita tangkap dia, aku mempunyai cara untuk menundukkannya, memaksanya dan menghilangkan ingatannya. Biarlah dia menjadi boneka hidup, kemudian kita pergunakan kepandaiannya untuk membantu Ho Han Pang." Han Lo Jin cepat memberi isyarat kepada para anggota Ho Han Pang yang sekarang telah mengepung tempat itu. "Kalian bersiap, jangan sampai dia dapat lolos dari sini. Hai Hai, engkau lihat, sedikitnya 50 orang anggota Ho Han Pang mengepungmu. Melawan pun akan sia-sia saja. Engkau akan mati,
Juga 3 orang gadis itu tak akan tertolong lagi kalau engkau melawan. Menyerahlah dan mereka akan selamat. Ang Hongchu, engkau adalah iblis berwujud manusia. Aku tak percaya padamu. Kehadiran perempuan ini, iblis betina Jisunbi saja sudah membuktikan bahwa perkumpulanmu ini adalah perkumpulan jahat. Segera engkau bebaskan 3 orang gadis itu, atau aku akan mengamuk dan membunuh kalian semua. Kepung dan tangkap dia. Han Lojin berseru. Di mana Chun Sek, Hok Seng, Qi Liong? Panggil mereka dan para pembantu lain. Pada saat itu pula terdengar suara orang tertawa. Suara ini semakin lama semakin keras dan sedemikian kuatnya sehingga banyak orang Ho Han Pang terhuyung dan menyeringai karena dada mereka terasa sakit, bahkan ada pula yang secara aneh turut tertawa. Han Lojin terkejut karena maklum bahwa di dalam suara ketawa itu terkandung hikang yang amat kuat, bahkan mengandung kekuatan sihir. Hai Hai membelalakan matanya dan tersenyum girang. Bagus sekali, engkau datang tepat pada waktunya, Han Xiong. Yang muncul ini memang Pek Han Xiong. Dia sedang melakukan penyelidikan dan begitu tiba, dia mendengar suara ribut-ribut dan melihat Hai Hai sudah dikepung banyak orang. Juga dia mengenal Han Lojin dan Ji Sunbi. Terkejutlah Han Xiong yang sama sekali tidak mengira bahwa Ang Hongchu menjadi pimpinan Ho Han Pang, dan juga Ji Sunbi menjadi pembantu si Kumbang Merah. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.